teman-teman sudah mendengar atau belum ya? Saya juga baru tahu namanya ini tunalaras. Jadi tunalaras ini suatu penyakit suatu penyakit yang disebabkan karena dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal yang sangat berpengaruh dengan lingkungan tempat hidup seorang anak itu sendiri, gitu kan? Itu menurut T. Sutihati Sumantri tahun 2007 di bukunya halaman 139. Jadi individu tunalaras ini biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang, yang tidak berdasarkan dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi anak dari tunalaras ini dia tidak ada kelainan gitu kan. Dia tuh tidak ada kelainan, tapi anak ini ya termasuk anak tanda kutip ya, anak nakal, anak nakal. Jadi mereka itu tidak ada penyakit yang terlihat itu loh. Tapi perilaku dia itu sendiri itu meresahkan masyarakat. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saya. Next. Sudah di next ini. Ciri-ciri anak tunalaras. Oh ya. Ini ada ciri-ciri anak tunalaras. Dia itu berkelahi dengan sesama temannya. Kemudian anak-anaknya juga pemarah, kemudian pembangkang, kemudian suka merusak, suka mencoret-coret juga, kemudian tidak sopan, baik itu dengan guru dan juga dengan teman, kemudian suka mengganggu temannya, dan suka mencari masalah juga, kemudian pembolos, mudah marah, dan lain sebagainya. Kemudian saat anak itu mengalami kecemasan, dan juga anak ini juga bisa menyendiri itu. Jadi akibat dari gangguan perilakunya ini, dia itu tidak punya teman, kemudian hidupnya itu tertekan, kemudian sensitif, rendah diri, kemudian mudah juga frustasi dan juga bisa menjadi pendiam. Kemudian juga mudah juga bimbang. Jadi ciri-ciri anak tunalaras itu bisa kita lihat ya. Misalnya tuh suka meresahkan baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan sekolahnya. Itu. Jadi next. Nah, kita bisa melihat karakteristik akademik dari anak tunalaras. Ya. Yang pertama, hasil belajarnya itu di bawah rata-rata anak normal. Seperti itu. Mungkin memang anak tunalaras itu memang nggak suka terlalu banyak mikir seperti itu kan. Yaitu kognitifnya itu masih di bawah anak rata-rata. Ini bukan karena mereka tidak ulet belajar, tapi memang seperti itu. Anak tunalaras itu memang kognitifnya itu di bawah rata-rata anak normal seperti itu. Kemudian ini bisa yang kita lihat ya, mungkin di sekolah teman-teman ada yang menemukan seperti ini. Sering berurusan dengan guru BK, sering dipanggil ke kantor, sering sering dipanggil ketika ada masalah, misal bolos naik kelas gitu kan. Kemudian tidak naik kelas karena itu tadi, karena hal pertama tadi, karena hasil belajarnya di bawah rata-rata anak normal. Dan juga akibatnya apa? Anak ini tidak sekolah seperti kan, karena hal itulah menyebabkan itu sering membolos gitu kan. Nah, jadi yang terakhir juga sering melakukan pelanggaran, sering meresahkan, sering mengganggu temannya, sering mengganggu
lingkungan masyarakat itu. Itu karakteristik dari anak-anak tunalaras itu sendiri gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu karakteristik dari anak tunalaras. Jadi seorang anak tunalaras itu di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat, dia tuh sering menimbulkan gangguan bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang biasanya itu melanggar dari norma-norma yang di masyarakat. Ya. Jadi kemudian ini dia tuh sering sekali mengganggu, seperti baik itu mencuri, ya, mencuri barang masyarakat, kemudian berbicara tidak sopan, gitu kan. Kemudian hal-hal yang di luar norma-norma baik yang berlaku di masyarakat, gitu. Nah, perilaku ini ditandai juga dengan tindakan yang agresif, ya, seperti tidak mengikuti aturan dan juga kemudian bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, kemudian tidak mau diajak untuk bekerja sama. Jadi ketika kita meminta bantuan saat misal acara besar, misalnya kita untuk minta bantuan, anak-anak ini tunalaras ini sering membangkang, tidak mau membantu seperti itu. Jadi sulit mereka untuk berinteraksi dengan masyarakatnya, untuk berinteraksi untuk di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Nah, karakteristiknya itu biasanya anak-anak ini melakukan hal-hal yang membuatnya ingin mabuk seperti itu. Seperti dia harus, misalnya di pasar itu ada anak-anak yang namanya tuh ngelem gitu kan. Itu hal tersebut menjadi candu bagi mereka. Sehingga hal tersebut yaitu melanggar hukum dan kejahatan remaja. Jadi anak-anak ini tidak terurus seperti itu kan. Nah, ditandai dengan rasa yang gelisah, kemudian rasa yang malu, rendah diri, dan ketakutan yang bersifat sensitif. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Cek. Masih terdengar dengan jelas? Mas Samar? Masih. Sip. Ada beberapa faktor penyebab anak ini menjadi tunalaras ya. Ada 4 faktor yang sudah saya jabarkan di sini. Yang pertama, kondisi atau keadaan fisik. Nah, apa kondisi dari keadaan fisik ini? Yakni disfungsi kelenjar endokrin, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Mengapa? Karena kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Nah, bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seseorang, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan wataknya atau perilakunya. Jadi hormon endokrin ini berpengaruh pada sifat seseorang gitu kan, lebih ke kenakalan lah seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap perkembangan. Nah, di dalam fase ini perkembangan individu itu sulit untuk terhindar dari berbagai konflik, ya. Konflik emosi terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas, yang mana saat usia tersebut, ya, saat usia mau memasuki remaja atau usia kita SMP mau ke jenjang SMA itu ya, itu masih rentan, masih labil. Jadi
ketika anak ini salah pergaulan, salah tempat bertemannya, maka hal ini juga sangat berpengaruh pada perilaku ke depannya seperti itu. Jadi seharusnya orang tua itu harus melihat siapa dia berteman, ya. Dan juga harus membimbing anak ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Gitu. Jadi kemudian ada yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini mempengaruhi pola perilaku anak dalam bersosial. Ini anak itu memiliki sifat peniru. Ya. Ketika di lingkungannya dia berteman dengan seorang yang dalam katakanlah maaf anak itu nakal, maka dia akan mengikuti anak itu yang nakal tersebut. Atau ada di situ ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka kita akan kena harumnya. Tapi ketika kita lupa. Ketika kita berteman dengan, pokoknya kalau kita berteman dengan orang baik, maka kita akan membawa sisi baik. Tapi ketika kita berteman dengan, maafkanlah, itu buruk, maka sedikit kita akan mengikuti. Tapi itu tergantung pembawaan diri. Tapi ketika kita bisa membawa diri, walaupun kita berteman dengan seorang yang memang tidak sesuai dengan norma, tapi kita bisa membawa diri, tapi mudah-mudahan. Tapi yang jadi masalah ketika masih labil itu anak itu suka saya yang hebat gitu kan. Saya yang memang bergaya gitu kan. Itu ingin mengikuti tren seperti itu kan. Ingin dikatakan dilihat gitu kan. Anak-anak itu ketika masih labil itu ingin dilihat lingkungannya seperti itu. Ingin terkenal, ingin viral lah seperti itu kan. Itu hal tersebutlah yang membuat terjadinya penyimpangan begitu. Nah, yang terakhir ini lingkungan sekolah. Sekolah ini wadah atau tempat pendidikan yang kedua setelah pendidikan di rumah, setelah pendidikan di keluarga. Jadi tanggung jawab sekolah tidak hanya membekali anak itu dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membina kepribadian anak itu sendiri untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Jadi hal itulah yang dicanangkan oleh pemerintah, ini pendidikan karakter itu sendiri. Seperti itu. Oke. Ini sumber referensi yang saya ambil dari 2 materi tadi. Ada 3 sumber. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Apabila ada pertanyaan, nanti di akhir kita sesi tanya jawab, atau mungkin masih kurang dari penjelasan saya, kita sama-sama